Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang melaksanakan rapat kerja cabang kedua dan musyawarah cabang yang ketiga, dengan mengusung tema mewujudkan wanita yang mandiri, berintegritas, berkepribadian inovatif dan Pancasilais. Bertempat di Gedung Islamic Center Sumedang, Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat, Ketua MPC Kabupaten Sumedang beserta jajaran, Ketua DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang beserta jajaran, para Ketua PAC se-Kabupaten Sumedang beserta jajaran dan perwakilan unit kerja Srikandi Pemuda Pancasila se-Kabupaten Sumedang. Saat dikonfirmasi, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang Agus Muslim, menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini pihaknya menghadiri rapat kerja cabang kedua Srikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang kemudian dilanjutkan musyawarah cabang yang ketiga Srikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang. Dikatakannya, bahwa kegiatan tersebut adalah sebuah keharusan bahwasanya dari rapat kerja cabang menjadi salah satu syarat untuk dilaksanakannya musyawarah cabang. Ia berharap, dengan dilaksanakannya rapat kerja cabang tersebut dapat menjadi evaluasi bagi internal khususnya terlebih dapat memperlihatkan hasil kepada masyarakat pada umumnya. Kemudian setelah melaksanakan rapat kerja cabang DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang yang kedua, dilanjutkan dengan musyawarah cabang yang ketiga. Ketua DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat Hajahwati S. menyampaikan bahwa musyawarah cabang ini adalah sebuah keharusan dan suatu kewajiban ketika pengurus periode yang sebelumnya sudah selesai itu memang harus melaksanakan musyawarah cabang. Disampaikannya, bahwa musyawarah cabang di sini yang dapat signifikan dan dapat bersinergi dengan DPW yang nantinya akan dibawa oleh DPW pada saat Rakernas. Menurutnya, untuk memilih pengurusnya pun harus selektif dan tentunya mempunyai integritas. Dan nanti dilanjutkan dengan Cap Srikandi Kabupaten Sumedang. Srikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang. Kewajiban organisasi. Muscabnya itu karena sudah periodisasi, rakercabnya ini adalah kewajiban sebelumnya. Rapat kerja cabang itu menjadi syarat untuk melakukan musyawarah kerja cabang. Ya itu kan kewajiban. Jadi begini, rapat kerja ini kewajiban setelah jadi pengurus. Dilaksanakan. Pada saat musyawarah cabang, yang substansinya ada 3. Pertanggungjawaban program hasil rakercab, perencanaan program selanjutnya, dan pemilihan pengurus. Jadi apa yang mau dipertanggungjawabkan kalau memang tidak ada perencanaan? Begitu. Jadi rakercab bagus muscab. Persoalan waktunya karena ada beberapa hal yang seharusnya ke belakang. Ini sudah dilaksanakan. Ini sudah dilaksanakan rakercab ini, tetapi pada waktu itu tidak dikemas secara formal karena ada perbedaan kepengurusan di bukan perbedaan, ada pergantian kepengurusan di DPW-nya sendiri, jadi tidak tercatat. Ya itulah kekurangan semua. Jadi di administrasi sebetulnya DPC Sumedang sudah melaksanakan rakercab. Sudah melaksanakan. Pas ini Pak, harapannya gimana Pak? Harapan saya tentu badami anu saka ingat wae leuwih alus ti badami. Rasjig wae leuwih alus bisa leuwih alus daripada init ngalinur. Ras berarti perasaan. Komo hasil rapat, hasil perencanaan tentu bakal lebih bagus, itu harapan. Jadi hasilnya bukan hanya untuk diri sendiri, perbaikan ke internal untuk lebih baik, tetapi juga hari ini saya minta ada hasil yang bisa dilihat orang. Pegawaian lain arek saya geus kieu, saya jadi kieu, tak ayeuna mah tinggal batur nempo oh itu teh menang Srikandi Pemuda Pancasila. Gitu kira-kira. Cukup Pak. Muscab itu memang musyawarah tertinggi yang harus dilaksanakan setiap jenjangnya. Ini kalau Muscab kebetulan cabang kan ya. Jadi memang wajib dilaksanakan ketika pengurus periode yang lama, masa bakti yang lama selesai, itu memang mereka harus menyelenggarakan Muscab. Muscab di sini pertama itu adalah
merumuskan program-program yang signifikan, yang bisa bersinergi dengan DPW yang nanti akan dibawa oleh DPW pada saat Rakernas. Dan kemudian selain program-program kerja, tentu saja yang tidak aneh, ya sudah tidak asing bagi kita, akan dipilih juga ketua yang baru. Nah, ketua yang baru nanti diberi waktu untuk rapat formatur, di mana ketua itu harus memilih pengurus periode atau masa bakti. Ya, kalau sekarang dari 2023 sampai 2027 itu pengurusnya itu harus terbentuk, dan memilih pengurus itu tidak mudah. Sebaiknya dalam memilih pengurus juga di fit and proper time. Jadi orang-orangnya ingin duduk di jabatan apa, jangan sampai kita menunjuk tapi dia tidak mampu pada jabatan yang dia emban gitu. Dari Muswid tentu saja kita ingin mendapatkan ketua yang kuat, ketua yang tangguh, tentu saja Mas Hagi ya, dan bisa mengangkat derajat martabat Sri Kandi dan mengibarkan panji-panji Sri Kandi ke seluruh pelosok kabupaten. Pasca dilaksanakan muskap yang ketiga, dilanjutkan dengan pengukuhan Ketua DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila yang baru masa bakti periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Seperti diketahui sebelumnya, Ketua periode sebelumnya Ketua DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang dijabat oleh Leni Ratnawulan, kini dijabat oleh Sonia Sugian. Ya, agenda pada hari ini yaitu Rakercap yang kedua Sri Kandi PP, sekaligus juga Muscap yang ketiga, di mana dalam Muscap ini Muscap kan adalah musyawarah tertinggi dari tingkat kepengurusan di tingkat kabupaten. Pada hari ini dilakukan Muscap karena sudah berakhirnya masa kepengurusan yang lama selama 4 tahun ke belakang, dan hari ini dilakukan untuk pemilihan ketua DPC yang baru. Dan pada saat ini Ibu ikut dalam peserta pusat tersebut, dan ternyata pesertanya hanya satu, jadi peserta vital. Administrasi secara normatif sudah dipersiapkan dari awal, dari mulai data pribadi, visi misi, kemudian surat dukungan dari unit kerja, alhamdulillah sudah terkumpul. Dan pada saat ini setelah selesai muscap barusan, langsung pengukuhan saya menjadi Ketua DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang. Saya pada saat ini bergerak dan menjadi ketua di beberapa organisasi, tapi semuanya memang khusus di bidang perempuan. Seperti sebelumnya saya menjadi ketua KPPG, menjadi ketua KPPI, kemudian menjadi ketua IPMI gitu ya, yang notabene semua adalah perempuan. Dan di Sri Kandi pun sama, ini adalah organisasi di bawah Pemuda Pancasila, di mana khusus mengurus perempuan-perempuan Pemuda Pancasila. Mungkin di sini ada satu yang menarik. Kenapa saya masuk di organisasi ini? Karena mungkin pertama ada sejarah ya, kalau dengan Pemuda Pancasila dari zaman dulu sampai organisasi mulai belajar berorganisasi di Pemuda Pancasila, dan sekarang mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua DPC. Ada suatu tantangan bahwa di Sri Kandi Pemuda Pancasila ini sangat beragam, dari mulai beragam profesinya, beragam karakternya, beragam kegiatannya gitu. Jadi ada satu tantangan, saya ingin mempertahankan yang sudah ada, dan saya juga ingin memberikan program-program atau terobosan-terobosan baru di Sri Kandi PP ini. Yang pertama mungkin penertiban atau penyempurnaan tata kelola organisasi supaya semua paham, bukan hanya sekedar berbaju oranye, kumpul-kumpul begitu saja, tetapi mereka tidak paham organisasi tersebut. Maka saya ingin membenahi tata kelola organisasi yang benar, karena Sri Kandi adalah sebuah organisasi profesional yang otonom dan mempunyai diri sendiri. Kemudian saya juga tertarik karena selama ini Sri Kandi banyak melakukan kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Dan dari laporan pertanggungjawaban dari Ketua DPC tadi yang lama sudah disebutkan bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, baik dalam keagamaan, baik dalam sosial, baik dalam olahraga. Tentunya hal-hal yang baik seperti itu harus terus dipertahankan, ditambah lagi dengan program-program baru yang mungkin nanti akan saya ciptakan dan tentunya akan direalisasikan di bawah kepemimpinan saya bersama semua pengurus yang di Kabupaten Sumedang. Saya mengucapkan terima
kasih kepada Ketua DPW dan jajarannya yang selama ini sudah memberikan bimbingan, sudah memberikan arahan terhadap kami sehingga kami bisa melaksanakan musyawarah ini dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya kami DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang bisa lebih menyempurnakan, bisa lebih menunjukkan prestasi kami di tingkat wilayah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Rizky Prasetyo mengabarkan.